Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 dengan Siti Lailatul Qadriyah dan rekan-rekan saya. Saya ada Muhammad Rizky. Saya Nur Syifa Diva Putri. Saya Mudas Fadila. Baik, berikut adalah nama-nama kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jeng jeng jeng. AED atau Automatic External Defibrillator. Apa sih AED itu? Next. Oke. AED adalah sebuah alat medis yang dapat menganalisis irama jantung secara otomatis dan memberikan kejutan listrik untuk mengembalikan irama jantung jika dibutuhkan. Alat ini berfungsi untuk menolong orang yang mengalami henti jantung. Kemudian, pemberian RJP dan penggunaan alat AED pada orang dengan henti jantung dapat menyelamatkan nyawanya. Alat ini biasanya dilengkapi dengan visual dan petunjuk suara untuk memandu penolong dan menyelamatkan penderita. Oleh karena itu, AED dapat digunakan oleh semua orang meskipun tidak memiliki latar belakang medis. Next. Kemudian, efektivitas AED dalam menolong penderita henti jantung. Bagaimana sih efektivitas AED ini dalam menolong penderita henti jantung? Nah, efektivitas AED dalam menolong penderita henti jantung itu sangat besar. Karena apa? Peneliti menunjukkan bahwa tingkat kesalahan mesin AED dalam mendeteksi dan mengatasi henti jantung itu sangat kecil, yaitu hanya sekitar 4%. Jadi alat AED ini sudah sangat canggih dan kemungkinan kesalahannya itu hanya cuma 4%. Next. Selanjutnya ada efek samping dari penggunaan AED. Nah, efek samping penggunaan AED ini umumnya berasal dari prosedur pemasangannya, bukan dari alat pacu jantung tersebut. Efek samping itu bisa berupa alergi terhadap obat bius, pendarahan, infeksi, dan kerusakan pembuluh darah. Namun, efek samping ini hanya bersifat sementara. Selama beberapa bulan ke depan akan dianjurkan untuk menghindari olahraga berat atau berdiri terlalu lama di dekat barang elektronik. Hindari pula meletakkan ponsel maupun pemutar musik di dekat alat pacu jantung. Next. Nah, terus ada jenis defibrilator berdasarkan gelombang, yaitu ada dua. Yang pertama itu defibrilator monophasic, yaitu shock diberikan hanya satu arah dari satu elektroda ke yang lain. Yang kedua ada defibrilator biphasic. Awalnya area shock dibalik dengan mengubah polaritas elektroda di bagian akhir dari kejutan yang disampaikan, menggunakan arus listrik yang menggunakan dua kali memiliki tingkat efisiensi dan keberhasilan tinggi. Selanjutnya ada defibrilator berdasarkan fitur kerjanya, yaitu ada 3. Ada defibrilator manual, defibrilator semi-otomatis, dan AED defibrilator atau defibrilator otomatis. Untuk yang pertama, defibrilator manual menghasilkan kejutan secara manual. Biasanya alat ini dilengkapi dengan monitor ECG untuk mendeteksi dan menganalisa jumlah energi yang akan diberikan. Yang kedua, untuk defibrilator semi-otomatis, mengirim tenaga kejut secara langsung ke jantung. Biasanya alat ini digunakan di ruang operasi dalam situasi tertentu
dan di dalam ruang emergensi pada saat open heart procedure. Yang terakhir, ada AED defibrilator. AED defibrilator menganalisa ritme jantung pasien secara otomatis melalui elektroda yang ditempelkan pada tubuh korban dan akan menentukan beberapa energi yang akan dilepaskan. Alat ini biasanya digunakan di tempat outdoor karena bentuknya yang kecil, ringan, dan mudah dibawa. Berikut ada bagian-bagian alat AED. Bisa dilihat di gambar. AED itu terdiri dari lampu indikator, layar LCD, gambar, konektor elektroda, porta IRDA yang terdapat di sisi samping unit, kemudian di bawahnya ada indikator status, kemudian ada pegangan, ada tombol menyala atau mati yang terdapat di depan itu, kemudian di bawah tombol menyala dan tombol mati ada pengarah suara, di tengah AED itu ada tombol kejut, kemudian di sampingnya ada mikrofon yang tersembunyi, yang terakhir ada tempat baterai di paling bawah belakang AED. Selanjutnya, apa sih fungsi-fungsi dari bagian AED tersebut? Yang pertama adalah tombol nyala atau mati. Nah, fungsinya biasa untuk menyalakan atau mematikan. Jika ditekan selama lebih dari 5 detik, akan memulai uji mandiri atau komunikasi data. Selanjutnya ada lampu indikator. Nah, kalau lampu indikator yang ini menyala, berarti mengindikasikan langkah mana yang harus diambil oleh penyelamat untuk menolong korban. Selanjutnya, ada tombol kejut. Jika tombol kejutnya menyala, maka siap untuk diberikan kejut kepada korban. Selanjutnya ada piktogram, yaitu merupakan icon yang menjelaskan serangkaian langkah yang diperlukan untuk resusitasi dan defibrilasi. Nah, yang terakhir, selanjutnya ada indikator status. Nah, tanda centang pada indikator status menandakan bahwa unit telah melewati uji mandirinya yang terakhir dan siap untuk digunakan. Jika indikator statusnya tanda silang, berarti AED tersebut gagal dalam uji mandirinya dan tidak bisa digunakan. Layar LCD menampilkan waktu terlewati, jumlah kejut, perintah pengguna ke dalam kompresi CPR, dan bentuk gelombang ECG. Porta IRDA menyediakan tautan komunikasi antara defibrilator dan komputer atau perangkat dengan perlengkapan IRDA lainnya. Penutup pas atau pilihan. Beberapa model AED Plus mencakup sebuah penutup yang dapat digunakan sebagai penyangga bahu untuk membantu pengaturan saluran napas korban. Pas tersebut dapat dipesan secara terpisah untuk model AED Plus lainnya. Tempat baterai berisi 10 baterai litium mangan dioksida 123A untuk memberi daya pada unit. Konektor elektroda itu konektor untuk memasang elektroda ke AED Plus. Pengeras suara menyediakan perintah audio dan bunyi bip metronom yang mengarahkan penyelamat pada hal yang harus dilakukan selama proses penyelamatan. Juga menyediakan perintah suara sebagai modifikasi apabila penggunaan diperlukan. Mikrofon. Jika pilihan rekaman suara terpasang, mikrofon ini menangkap dan merekam suara di sekitar, termasuk suara penyelamat. Terima kasih. Selanjutnya ada penggunaan AED. Pertama, pastikan Anda, orang lain, dan korban dalam keadaan aman. Kedua, jika korban tidak sadar atau tidak bernafas dengan normal, minta seseorang untuk mengambil AED dan memanggil bantuan tenaga medis. Kemudian mulailah RJP seperti pada petunjuk untuk BHD. Keempat, segera setelah alat AED tiba,
hidupkan defibrilator dan tempelkan pad elektroda. Bila penolong lebih dari 1, RJP harus tetap dilanjutkan sementara AED dipasang. Kemudian, ikutilah petunjuk melalui suara dari AED. Kelima, jika merupakan indikasi shock atau pemberi energi kejut listrik jantung, pastikan tidak ada orang yang menyentuh korban. Selanjutnya, pastikan daerah di sekeliling korban dalam kondisi kering. Kemudian, tekan tombol shock sebagaimana diperintahkan oleh mesin. Selanjutnya, lanjutkan tindakan sesuai dengan instruksi dari alat AED. Keenam, jika tidak ada indikasi shock, segera lakukan RJP dengan perbandingan 30 tekanan dada 2 kali bantuan nafas. 7, lanjutkan dengan mengikuti instruksi dari alat AED sampai bantuan medis tiba, pasien kembali bernapas dengan normal, atau penolong mengalami keletihan. Sekian presentasi kami. Baik, terima kasih kepada para presentator. Baik, terima kasih sebelumnya. Berikut adalah pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya dan saya dari kelompok 5 tentang AED. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.